Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat semuanya. Izinkan saya untuk sharing berbagi pengalaman tentang aksi nyata dengan topik melakukan asesmen awal pembelajaran. Nah, kenapa kita melakukan asesmen di awal pembelajaran? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita pahami dulu apa yang disebut dengan asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ada 6 tujuan asesmen. Yang pertama adalah untuk menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu. Kedua, menentukan kebutuhan pembelajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Keempat, membantu dan mendorong guru untuk mengajar lebih baik. Dan kelima, menentukan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menentukan seberapa banyak ketercapaian atas indikator kompetensi yang telah direncanakan sebelumnya dalam suatu mata pelajaran. Sedangkan ada 3 fungsi asesmen. Yang pertama adalah mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Yang kedua, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar peserta didik. Dan yang terakhir adalah fungsi asesmen untuk umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Ada 3 jenis asesmen. Yang pertama adalah asesmen formatif, yang kedua asesmen sumatif, yang ketiga asesmen diagnostik. Mari kita bahas satu persatu jenis asesmen berikut ini. Asesmen formatif adalah merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif dapat dilakukan di awal dan selama proses pembelajaran. Dan melalui asesmen formatif, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar, hambatan, dan kesulitan yang dihadapi peserta didik serta mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Sedangkan asesmen sumatif merupakan penilaian yang bertujuan untuk menilai capaian tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran sebagai dasar penentuan kenaikan kelas di satuan pendidikan. Asesmen sumatif dilakukan untuk memastikan ketercapaian seluruh tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif dilakukan di akhir proses pembelajaran. Asesmen sumatif ini dapat dilakukan pada akhir lingkup materi atau pada akhir semester. Dan teknik dan instrumen asesmen sumatif beragam. Tidak hanya menggunakan teknik tes, tetapi dapat menggunakan observasi dan performance seperti menghasilkan produk, melakukan proyek, atau membuat portofolio. Dan yang terakhir adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik umumnya dilaksanakan di awal pembelajaran, dan asesmen diagnostik dilakukan untuk memantau perkembangan siswa dari sisi kognitif dan non-kognitifnya. Hasil asesmen ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Dengan demikian, guru dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Ada 2 jenis asesmen diagnostik. Yang pertama adalah kognitif. Asesmen diagnosis kognitif adalah asesmen yang dapat dilakukan secara rutin pada awal pembelajaran yang ditujukan untuk mengukur kemampuan seseorang yang berkaitan dengan potensi intelektual.
sedangkan yang kedua adalah non-kognitif. Asesmen yang ditujukan untuk mengukur aspek psikologi dan emosional siswa. Ada 3 tahapan dalam asesmen diagnostik. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang kedua tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga tahapan diagnostik atau tindak lanjut. Dalam tahapan persiapan, ada 4 poin dalam hal ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan, kemudian menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik, dan instrumen yang digunakan adalah jenis tes tertulis. Yang ketiga, pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. Dan yang keempat adalah hasil diagnostik menjadi data atau informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Nah, ini adalah contoh asesmen diagnostik kognitif. Dalam hal ini, saya memberikan asesmen di mata pelajaran yang saya ampu, yaitu bahasa Inggris di kelas 10 atau fase E. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah peserta didik dapat mengidentifikasi teks naratif menurut fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang tepat. Nah, dalam tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Asesmen ini dilaksanakan di ruang kelas sesuai dengan yang direncanakan. Siswa mengerjakan soal yang dirancang sesuai dengan tahapannya. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan diagnostik atau tindak lanjut. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, dari 36 peserta didik, terdapat 5 yang memperoleh nilai di bawah 80. Dari 5 peserta didik yang memperoleh nilai di bawah 80 itu, diberikan waktu tambahan untuk lebih memahami materi. Nah, setelah diadakan asesmen diagnostik, kita membuat refleksi yang gunanya untuk masukan buat kita sebagai pendidik. Nah, asesmen diagnostik ini sangat penting dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat membantu guru untuk dapat mengetahui strategi dan merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ya, ini adalah dokumentasi pelaksanaan pada saat siswa mengerjakan asesmen. Dan ini adalah umpan balik yang diberikan oleh rekan sejawat terkait dengan asesmen awal pembelajaran. Ada 2 rekan guru bernama Ibu Is dan Ibu Atri yang memberikan umpan baliknya. Kemudian umpan balik lagi dari rekan sesama guru, dari Ibu Is dan Pak Iman yang sama memberikan pendapat dan umpan baliknya terkait asesmen di awal pembelajaran. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat semuanya, semoga aksi nyata saya ini bermanfaat bagi kita sebagai pendidik dan semoga bisa dilaksanakan oleh kita semuanya di awal pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.